Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Marissa Mandasari. Saya dari Universitas Widyatama, jurusan Akuntansi S1. Hari ini akan menjelaskan secara singkat dan pointer mengenai kepemilikan saham tidak langsung dan kepemilikan timbal balik atau indirect and mutual holdings. Sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan afiliasi. Afiliasi adalah salah satu cara mengembangkan bisnis yang dilakukan dengan cara memanfaatkan sosialisasi atau pertalian baik oleh individu, organisasi maupun badan usaha, dan kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Lalu apa itu indirect holding atau kepemilikan tidak langsung yang merupakan suatu investasi yang memungkinkan investor untuk mengendalikan secara signifikan perusahaan lain melalui anak perusahaannya dan bukan melalui kepemilikan saham langsung. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu kepemilikan saham tidak langsung atau indirect holdings. Kita mulai dari struktur perusahaan afiliasinya. Prosedur konsolidasi untuk afiliasi yang dimiliki secara tidak langsung dan yang dimiliki bersama akan jauh lebih kompleks daripada afiliasi yang dimiliki langsung, meskipun tujuan konsolidasiannya memiliki dasar yang sama. Struktur afiliasi untuk induk perusahaan dan anak perusahaan dapat juga digunakan pada perusahaan investor dan juga pada perusahaan investi yang terkait, baik melalui kepemilikan langsung atau direct holding maupun kepemilikan tidak langsung indirect holding sebesar 20% saham atau lebih berhak mendapatkan suara daripada perusahaan investi. Sebagian besar masalah yang terjadi terkait pengukuran realisasi pendapatan dari entitas yang terpisah dan mengalokasikannya di antara kepentingan pengendali dan non-pengendali. Berikut saya cantumkan struktur perusahaan afiliasi dari mulai direct holdings, indirect holdings, dan mutual holdings. Tapi yang akan kita bahas hanya untuk indirect holdings. Saya mulai dari yang bagian A. Ada father, son, and grandson. Di sini terlihat ada struktur dimulai dari yang paling atas ada parent, subsidiary A, dan subsidiary B. Dengan besarnya saham sebesar 80% dan 70%, saya jelaskan di sebelah kanan. Parent secara langsung memiliki 80% kepemilikan anak perusahaan A. Parent secara tidak langsung memiliki 56 kepemilikan dari anak perusahaan B. 56% ini didapat dari 70% dikali 80% sehingga menghasilkan angka 56%. Lalu hak minoritas memiliki 20% yang didapat dari kepemilikan anak perusahaan A. Karena parent secara langsung memiliki 80%, maka hak minoritas memiliki sisanya sebesar 20%. Lalu hak minoritas memiliki 44% yang dicari dari 20% kali 70% ditambah 30% dari saham anak perusahaan B. Lalu kita lanjut ke bagian B, ada connecting affiliates. Connecting affiliates memiliki struktur atau pola yang berbeda dibanding father, son, and grandson. Connecting affiliates ini cenderung memiliki pola yang segitiga, seperti segitiga yang dari mana ke mananya akan saya jelaskan di sebelah kanan. Parent secara langsung memiliki 80% kepemilikan anak perusahaan A. Parent secara langsung memiliki 20% kepemilikan anak perusahaan B. Lalu parent secara tidak langsung memiliki 40% kepemilikan anak perusahaan B, sehingga total kepemilikan atas saham anak perusahaan B sebesar 60%, yaitu 20% ditambah dengan 40%. Hak minoritas memiliki 20% yang didapat dari saham anak perusahaan A karena secara langsung memiliki 80% sehingga hak minoritasnya didapat sebesar 20%. Lalu ada hak minoritas yang memiliki 40% dari saham anak perusahaan B. Seperti kita lihat, jadi di connecting affiliates ini parent memiliki subsidiary secara langsung di subsidiary A dan subsidiary B, tetapi mendapatkan saham secara tidak langsung di subsidiary B melalui subsidiary A.
Lalu apa yang dimaksud dengan kepemilikan langsung atau direct holdings? Dihasilkan dari manakah kepemilikan langsung atau direct holdings? Kepemilikan langsung dihasilkan dari investasi langsung dalam hak suara dari satu atau lebih investasi. Lalu dari manakah kepemilikan tidak langsung dihasilkan? Kepemilikan tidak langsung adalah investasi yang memungkinkan investor untuk mengendalikan atau mempengaruhi secara signifikan keputusan investasi dari investi yang dimiliki secara tidak langsung. Lalu masalah utama yang dihadapi dalam situasi pengendalian kepemilikan tidak langsung adalah terkait penentuan laba dan ekuitas afiliasi atas dasar metode ekuitas. Akun-akun pendapatan dan ekuitas dari afiliasi anak perusahaan ini disesuaikan ke basis ekuitas. Prosedur konsolidasi untuk kepemilikan tidak langsung sama dengan situasi kepemilikan langsung. Lalu mekanika yang terlibat dalam proses konsolidasi mungkin tidak praktis, namun karena detail tambahan yang diperlukan untuk konsolidasi operasi beberapa entitas. Lalu masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu kepemilikan saham timbal balik induk dengan anak perusahaan atau mutual holdings. Apa itu mutual holdings? Mutual holdings adalah sebuah tipe dari kepemilikan tidak langsung pada perusahaan-perusahaan afiliasi yang secara tidak langsung dimiliki oleh perusahaan-perusahaan itu sendiri. Ketika afiliasi memiliki kepemilikan saham satu sama lain, situasi kepemilikan bersama sedang terjadi, makanya dinamakan afiliasi. Saham induk perusahaan yang dimiliki oleh anak perusahaan dianggap sebagai saham tidak beredar dari sudut pandang konsolidasi dan seharusnya tidak dilaporkan sebagai saham beredar di neraca konsolidasi. Terdapat dua metode akuntansi yang diterima secara umum untuk saham induk yang dipegang oleh anak perusahaan, yaitu yang pertama, ada pendekatan treasury stock yang memperlakukan saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan sebagai treasury stock dari perspektif entitas yang dikonsolidasi. Oleh karena itu, akun investasi saham di buku anak perusahaan berdasarkan metode biaya dikurangi dengan harga perolehan dari pemegang saham ekuitas dalam neraca konsolidasi, yang jurnalnya adalah sebagai berikut. Di debit ada treasury stock dan di kredit ada investment in stock. Lalu ada pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan konvensional yang memperhitungkan saham induk perusahaan yang dimiliki oleh anak perusahaan sebagai dihentikan secara konstruktif, dan modal saham dan saldo laba sesuai proporsi yang dimiliki oleh anak perusahaan tidak muncul di laporan keuangan konsolidasian, yang jurnalnya adalah sebagai berikut. Di debit ada modal saham dan saldo laba, dan di kreditnya ada investasi saham di induk perusahaan. Lalu ada dua macam struktur mutual holdings, yang antara lain yang pertama adalah saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan. Saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan ini tidak termasuk ke dalam saham yang beredar, melainkan saham tersebut akan dilaporkan sebagai saham treasury dan akan dikurangi dari stockholders equity konsolidasi pada nilai biayanya. Lalu yang kedua adalah saham anak dimiliki oleh anak perusahaan yang lainnya. Saham anak dimiliki oleh anak perusahaan yang lainnya adalah tidak adanya perlakuan sebagai saham treasury atau treasury stock. Investasi tersebut akan dieliminasi bersamaan dengan eliminasi ekuitas yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan lainnya. Lalu kita akan masuk ke struktur afiliasi untuk mutual holdings yang gambar skemanya saya cantumkan kembali. Kita bahas yang bagian A, parent mutually owned atau parent mutual holdings, di mana parent memiliki 80% dari anak perusahaan. Lalu anak perusahaan memiliki 10% dari parent. Lalu secara otomatis saham anak perusahaan memiliki entitas sendiri sebesar 20%, lalu parent memiliki entitas sendiri sebesar 90%. Jadi keduanya memiliki keterkaitan saham di mana parent dan anak perusahaan saling memiliki saham satu sama lainnya. Makanya disebut dengan mutual holdings. Lalu ada juga terakhir yang saya bahas, yaitu mengenai keuntungan dan kerugian dalam afiliasi. Bisa dilihat keuntungannya adalah yang pertama, modal yang dikeluarkan tidak terlalu besar.
mudah untuk dijalankan, memiliki waktu yang fleksibel, juga resiko kerugian yang tidak terlalu besar atau minim resiko. Lalu ada kerugian juga, yang pertama adalah komisi bersifat tidak renewal, penghasilan tidak menentu, informasi produk harus diperbarui, sistem rekam jejak yang pendek atau singkat, lalu pendapatan yang lebih rendah daripada memiliki produk sendiri. Baik, sekian sekilas dari presentasi saya mengenai kepemilikan saham tidak langsung dan kepemilikan timbal balik atau indirect and mutual holdings. Semoga dapat membantu. Mari kita berdiskusi di forum. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.